Shalom sahabat terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Harapan Rema, kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus Kristus tetap ada dalam hati dan hidup kita. Baik sahabat, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur karena perkenanan-Mu saat ini, kami boleh bersama merenungkan kebenaran firman-Mu melalui Rema. Kami mohon hikmat dan pengertian ilahi agar kami bisa memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7 yang tertulis demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sahabat Rema, pada suatu waktu bagian-bagian pohon membanggakan kelebihannya masing-masing. Daun berkata bahwa dialah yang paling berperan penting karena orang akan memuji keindahan pohon hanya dari melihat daunnya. Dan dengan daun yang rimbun, pohon akan menjadi tempat untuk berteduh. Lalu buah juga berkata bahwa dia yang terpenting karena dialah yang dikecap dan dinikmati. Batang pun tidak mau kalah dengan daun dan buah. Batang berkata bahwa dia juga sangat penting karena dialah yang berfungsi sebagai penopang. Mendengar perkataan dari daun, buah, dan batang, akar tidak berkata apa-apa. Namun dia mulai berhenti mencari makan dalam tanah dan tidak menyalurkan makanan kepada daun, buah, dan batang, sehingga lama-kelamaan daun, buah, dan batang menderita. Setelah itu barulah daun, buah, dan batang menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak akan berarti apa-apa tanpa akar. Sahabat Rema, dalam hidup ini apakah yang kita banggakan? Apakah itu pekerjaan kita, pendidikan kita, kemampuan kita, dan masih ada hal-hal lainnya lagi? Berbangga bukanlah suatu hal yang salah jika masih dalam batas kewajaran. Namun berbangga yang tidak benar itu adalah ketika merasa bahwa semua kelebihan yang dimiliki atau yang dicapai itu berasal dari usaha sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada manusia terdapat kelebihan dan kekurangan, dengan tujuan agar melalui kelebihan, manusia bisa menutupi kekurangan sesamanya, dan melalui kekurangan, manusia bisa disadarkan bahwa sebenarnya dia tidak bisa hidup tanpa bantuan sesamanya, sehingga dalam hidup ini ada keseimbangan. Namun dalam kenyataan hidup pada zaman egosentris seperti saat ini, di mana manusia lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain, kita diingatkan untuk tidak menaruh harapan pada manusia, namun kepada Allah, serta mengucap syukur dengan kelebihan maupun kekurangan yang ada pada kita. Sahabat, kita harus memahami dengan benar akan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan Allah. Dan hal utama yang harus dilakukan adalah mengenal Allah dengan baik dan benar. Karena tanpa pengenalan akan Allah dengan baik dan benar, tidak mungkin seseorang dapat memuliakan Allah serta menjadikan Allah sebagai satu-satunya akar yang menyalurkan makanan bagi pohon hidupnya. Karena hanya Allah sajalah satu-satunya lumbung makanan yang tidak akan pernah kekurangan stok makanan. Juga dengan mengenal Allah secara baik dan benar akan membuat kita rendah hati dan tidak merasa lebih dari orang lain, serta selalu melimpah dengan syukur. Sahabat Rema, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, kita tetap berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan penghargaan itu. Yang Allah mau dari kita adalah menjadikan Dia sebagai satu-satunya akar bagi pohon kehidupan kita, dengan menyadari bahwa semakin tinggi pohon itu, maka semakin kencang tiupan angin yang menerpa. Namun, jika akar kita teguh dan kokoh, maka sekencang apapun angin yang menerpa tidak akan sanggup merobohkannya. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa.
Terima kasih Bapa karena telah mengingatkan kami untuk menjadikan Engkau sebagai satu-satunya akar bagi pohon hidup kami. Ampuni kami ya Bapa jika selama ini kami selalu mengandalkan kelebihan kami tanpa menyadari kekurangan yang ada. Tolong kami untuk melepaskan segala ego yang ada agar hati dan hidup ini benar-benar berakar dan dibangun di atas Engkau. Amin. Sahabat, Rema berterima kasih untuk kebersamaan kali ini. Bagikanlah kasih dan kebaikan Tuhan yang engkau dapatkan, sehingga orang lain juga bisa merasakannya dan memuliakan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka pasti kita akan kembali bersama pada Rema selanjutnya. Selamat malam sahabat, selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.